Ada kitab bisa teku bisa neser. Tadi dia tuh salihin disahut. Coba itu elawak ngarah. Elawak ngarah congok kita congok enggak ada. Ke lawak dah. Lawak bebe. Tompokan loh. Bener. Lawak. Bener itu. Iya standar berarti. Taruh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila sayyidina habibina wa safiina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa ummati wa dzurriyyati wa ihwani minan nabiyina mursalin wa ali kullin wa sahbi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil wa ila ulama'i aminin musaddiq wassalin sunna la karfi qawsan la wala ta'ala ina makan masyariqil ardi wa la mughribiha bari wa jiwari wa tihad khususan ila muallif hadal kitab wa syarrahi hadal kitab wa masyayihim wa masyayihim wa masyayina wa masyayina wa abaina wa abai abaina ummatina ummatina al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa taqabbala wa rizqan halalan thayyiban rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumikum fid dharaini amin ila anqala babu karahiyatil akli utawi iki iku bab nerangaken kemakruhane mangan muttakian hale wong kang lungguh an Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bab ini menerangkan tentang kemakruhan makan dalam keadaan dia duduk. Muttaki itu gini. Secara makna bahasa maknanya adalah ittika itu adalah duduk nyander. Apa guys? Nyander. Tapi di bab ini kata ulama maknanya tidak seperti itu. Nanti disebutkan di matan kitab juga bahwasannya
Maksudnya muttaqi adalah duduk di atas lama atau bantal lama yang apa namanya? Yang yang empuk ya, muttaqi itu. Sampean makan pakai alas yang empuk, hukumnya makruh. Tapi ada juga yang manain sama dengan bahasanya. Ada juga yang manain makan dalam keadaan duduk, posisinya agak condong ke depan. Gini. Berarti husuk ya. Nunduk, duduk. Jadi kalau duduk ya santai. An Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Wahab bin Abdullah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la aqulu ora mangan sapa ingsun muttaqian hale wong kang lungguh rawahu Bukhari. Rawahu nyritakaken hu ing hadis sapa Al Bukhari Imam Bukhari. Qala dawuh sapa Al Khattabi Imam Al-Khattabi Al-muttaqi'u utawi wong kang lungguh. Al-muttaqi utawi atau gini, al-muttaqi utawi maknane lafat muttaqi. Maknane lafat muttaqi. Huna ing dalem kene bab. Huwa iya muttaqi iku al-jalisu wong kang lungguh. Mu'tamidan hale wong kang sender, hale wong kang sender ala witoin ing atase lemek tahtahu ing dalem nisore al jalisu. Menurut yang Al-Khattabi, beliau punya kitab namanya Ma'alimus Sunan, sarah dari kitab Sunan Abu Dawud. Beliau menyebutkan maksudnya muttaqi di sini, orang muttaqi di sini adalah orang yang duduk, dia memakai alas di bawahnya, alas yang empuk di bawahnya. Qala dawuh sapa Al-Khattabi wa arada lan ngarepaken sapa Rasulullah SAW annahu ing setuhune Rasulullah SAW iku layak udu ora lungguh sapa Rasul alal witoi ing atase lemek. Witok juga bisa bermakna kasur ya, kasur yang dipakai tidur. Wal wasaidi lan piro-piro bantal. Kafi liman koyok kelakuane wong yuridu kang ngarepaken sawaman al iktsara ing ngakehaken
minat ta'ami saking panganan, minat ta'ami saking panganan. Di hadis itu Rasulullah dawuh, saya tidak makan dengan cara duduk di bawah alas yang empuk. Maksudnya Rasulullah SAW, saya tidak makan dalam keadaan duduk di alas yang empuk sebagaimana orang kaya, orang yang pengen untuk makan dengan enak. Kadang orang ngakarnya itu kan siap pagi kade tempatnya harus di hotel bintang, jadi tempatnya bersih, empuk tempatnya, ada AC-nya, ada kipasnya. Lah Rasulullah SAW tidak mau seperti itu. Ya makan biasa aja. Artinya makan biasa aja. Bahkan nanti disebutkan bahasanya Rasulullah kalau makan dengan keadaan yang ketika makan itu tidak enak. Kata terusannya ya, bal yaqudu, balik lungguh sapa Rasul, mustaufizan, hale wong kang ora tenang. Dalam keadaan nggak enak kalau duduk, jadi alas di tanah, di lesteran biasa, nggak milih-milih, nggak harus ada ininya, nggak harus ada ininya, nggak harus gini, nggak harus. Pada intinya makan itu ya mengisi tenaga untuk ibadah, jadi nggak perlu mewah-mewah. Sama juga baju ya. Baju sama. Baju itu gunanya untuk apa? Hah? Nah itu intinya. Jadi mbuh hargane 20.000, mbuh hargane 2,5 juta, mbuh harganya 2 miliar. Ora penting. Pentingnya untuk nutup aurat, bukan untuk gaya-gaya. Sekarang kan gaya kelambi gaya ya. Motif ini. Yes biasa ya. Hah? Iya, artinya bukan itu kan tujuan utama sebenarnya. Maksudnya Rasulullah itu tujuan utama, mengetahui tujuan utama itu baju ya. Ya untuk nutup aurat ya. Tapi kalau kadang ya mereknya apa jelek atau murah banget itu, di satu kata Huda tadi apa, rasa pakai makainya itu nggak begitu enak, lain pas cepat rusak. Yes pokok cari yang kuat lah. Sarung yang mahal tuh, saya tuh paling nggak seneng sarung BHS. Cara perawatannya itu loh yang berat. Semakin mahal, semakin perawatan tuh. Ya enggak itu. Jangan sampai kita gini yang penting. Jangan sampai kita diperbudak oleh dunia. Itu penting. Semakin sampai senang pada sesuatu, semakin sampai diperbudak oleh sesuatu itu. La mustautian, ora wong kang ngalap penak. Wayakulu lan nedo sapa Rasulullah SAW bulghatan ing cukup
Artinya makan tuh ya secukupnya gitu. Saya cukupnya 2 piring, Gus. Oh, bener. Cukupnya tuh maksudnya nggak kelebihan ya, berlebihan. Ya makan wayak kulu bulgoh. Bulgoh sebenarnya maknanya anu ya. Hmm, eh, secukupnya gitu ya. Hada utawi iki keterangan iku kalamul Khattabi, dawe Imam Al-Khattabi. Wa asara lan awe isara sapa ghairuhu liyane Al-Khattabi ila annal muttaqi'a, maring setuhune maknane muttaqi, huwa iya muttaqi iku alma ilu wong kang condong, iku alma ilu wong kang condong ala janbihi ing atase wetenge muttaqi. Non nduk wong kang condong ini mau makan cek duk non nduk dile enggak reng takok kalah setat. Wallahu a'lam. Tadi sebutkan oleh Khattabi, Rasulullah emangan dengan cara seperti itu, tidak dengan cara seperti itu maksudnya tidak melakukan sesuatu yang seakan-akan dia mau makan banyak itu. Siapkan semua. Ada lilinnya, ada lilinnya, ada tempatnya enak itu. Gak harus dimewah kalau makan ya. Wan Anas radhiyallahu anhu, lan saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Sayyidina Anas, raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan hale wong kang lungguh muk'ian kang lungguh ndodok. Muk'ian itu biasanya kata ini dipakai untuk mengungkapkan cara duduknya anjing. Ya boleh duduk anjing. Begini, apa ya? Ya kakinya dilipat pas gini. Lah ketika itu, sobat nih, Sayyidina Anas melihat Rasulullah dengan gaya duduk yang seperti itu. Yakulu hale dahar sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamron ing kurma, rawahu Muslim. Duduknya gini. Ini dijelaskan ya. Kita baca lagi. Al-muq'i utawi maknane al-muq'i huwa ya al-muq'i iku alladhi wong yal siku kang nempelaken sapa alladhi aliyatahu. Benar gitu ya. Aliyataihi. Ada yaknya enggak setelah tak? Harusnya ada ya. Aliyataihi ing bokong lorone alladhi bil ardi kelawan bumi. Wayan sibulan ngadekaken sapa alladhi saqaihi ing sikil lorone alladhi.
Posisinya gini nih. Gini. Ini namanya, setelah itu namanya ihtiba. Ihtiba. Talinya, ada talinya dulu kalau sekarang. Namanya habwa. Lah duduk seperti ini, kata syarihul kitab, banyak dilakukan oleh para nabi. Duduknya seperti ini. Makannya gini. Bukan jongkok ya, kalau jongkok itu kan gini ya. Oh enggak, ini apa, pantat itu udah nempel ke tanah gini. Lah gini lah. Makan gini langsung. Makan sendiri. Ngumpul ya. Kemarin kan diceritakan Rasulullah makannya gini. Selegus. Biasanya sokona memasak setong. Yang tadi kan yang tidak sebutkan itu, yang disebutkan kan la aku lu mutakian. Saya tidak mau duduk makan dalam keadaan duduk dengan alas yang empuk. Memang Rasulullah tidak pernah makan di kursi, nggak pernah ya. Di bawah memang. Kan. Babu istihbabil akli. Utawi iki kubab nerangaken kesunahan mangan. Bisalasi asabi'a. Kelawan telu pira-pira driji. Wa istihbabu la'kil asabi'. Lan sunai dilati pira-pira driji. Wa karahiyati mashiha. Lan makruhe ngusap asabi'. Qabla la'kiha, ing dalam sedurunge dilat asabi. Wa istihbabi la'kil qas'ati, lan kesunahane dilat piring. Wa ahdil lukmati, lan ngalap panganan. Puluhan ya, puluhan panganan. Allati kang taskutu kang tiba apa allati minhu saking to'am. Wa akliha, lan mangan allati. Wa mashiha, lan ngusap allati. Qoblal la'ki, bukan ini ya. Wa mashiha, lan masuh asobi nih ya. Wa mashiha, lan masuh asobi ba'dal la'ki, ing dalam sause dilat bisaki kelawan lengan wal qadamilan sikil wa ghairihima, lan liyane sa'id wal qadam. Bab ini merangkan kesunahannya makan dengan 3 jari. Boleh enggak 5 jari? Ya oleh, sunnah 3 jari.
Boleh nggak 2 jari? Kok 2 jari, Gus? Oh enggak, roti itu kan ngambil bisa aja 2 jari. Diceritakan di sana bahwasannya 2 jari itu setan makannya 2 jari. Dia bilang nanti ya, faqad qila innahu rubama kana fil akli yurabbi'u asabi'ahu wa kana la ya'kul bi usbu'aini. Rasulullah tidak makan pakai 2 jari. Wa qala inna syaitana ya'kulu bihima. Setan tuh makannya dengan 2 jari. Inilah kalau roti ya, tidak 3. Diriwayatkan juga Rasulullah pernah makan 5 jari. Juga yang berkuah juga 5 jari. Kalau 3 tidak mungkin itu ya. Mengakan bi dengan merongki, tulis bi telok jari. Dia bisa sunnah Gus. Wih terus lagi mak sampai ngakan mari maghriban isya kita mari. Ya tergantung keadaan lah. Pakai sumpit boleh nggak? Boleh. Sendok? Iya boleh. Si. Ya kesunahannya memang pakai tangan. Kalau bisa ya 3. Kalau nggak bisa, kata beliau nih, wala yadumu ilaiha ar-rabi'ah wal khamisah illa lidarurah. Jangan ditambahi dari 3 itu jari keempat dan jari kelima kecuali darurat. Darurat melawan lokus. Cuk ngakan binakan nak kan darurat ini. Wong tak ada iya kalah setar. Hah? Yang nggak pernah diriwayatkan ya makan 2 jari. 2 kaki, 2 tangan. Hah? Rokok sitong. Itu nggak pernah memang diriwayatkan pakai 2 tangan. Ya, jangan lah ya. Apa tadi juga sunnah untuk menjilat jari. Sunnah. Kalau 3 dari sini ke sini ke sini. Kalau 5 sini. Kenapa yang ini dulu? Ya saya bilang lancang, nekuk dulu kita. Setelahnya. Wa qarahiyatu mashiha qabla kiha. Bahkan di judul bab ini Imam Nawawi menyebutkan makruh untuk mengusap jari-jari tadi sebelum dijilat. Berat ini. Sampai makruh menurut beliau. Hukumnya makruh. Wa istihbabu laqil qas'ah. Begitu juga sunnah untuk menjilat piring yang dimakan. Bahkan ada diriwayatkan para ulama itu ada makan tuh gini, kan ya, pas nyucinya di piring tangan, pas diminum piring. Bahkan riwayatnya orang yang melakukan itu dijauhkan dari 1000 penyakit.
yang mematikan. Apakah itu dianggap menjijikkan? Tidak. Ya menurut kita mungkin iya, tapi secara hakikat tidak. Kenapa? Wong tangan yo tangan itu, wong piring itu. Kan iya ya. Kita makan di piring itu, tangannya pakai tangan itu. Ya ini sisa yang dimakan kita. Kok bisa jorok? Kan enggak jorok. Cuma kebiasaannya tidak seperti itu. Kita melakukan silahkan. Kalau pendapan kan lain. Mana gerina melebu. Cabe. Kalau makan itu kan sunnah cuci tangan ya. Polan sunnah cuci tangan. Keng tak cuci tangan. Ibadah baik kena. Ini bisa makan tuh ya. Sunnah pakai tangan. Stoknya mau tak tangan. Keng cuci tangan dulu. Tanang lah apa mampir ke mandaman ya. Wa'ahdul lukmati, mengambil apa ya, puluhan lek lukmah itu ya makanan lah, makanan yang jatuh, makan jatuh diambil, kalau bisa dibersihkan. Waqarahat wa akliha, kemudian makan. Kemudian biasakan kalau makan dihabiskan. Kenyangan, jangan sampai dibuang. Kalau dibuang, jangan sampai pokok niat sampai buang makanan. Jangan sampai sampean buang niat makanan. Demah paling gampang yen di aja bro. Niat nyambrik makan aja, terbuang dari buang makan. Kalau niat buang nggak bisa. Kemudian hiha sunnah, mengusapkan jari-jari tersebut ba'dal la'ki, setelah dijilat, bisaki, di apa namanya nih, ini di tangan bukan tangan, gila tangan gila, ikilah tangan gila, ya lengan tangan guys. Kaki kan biasanya beda tarkupron biasa. Enggak, itu ada sunnahnya ya, ada sunnahnya. Tanang juga sama gini, tapi jok kita abeco ikrobung lala kena. Tapi kalau hadisnya itu ya, apa guys, setelah dijilat ya. Bedanya kita sama apa namanya orang Arab itu apa? Makanya kan roti ya, nggak seperti kita. Nah kita kan apa guys, banyak yang berkuah ya, apalagi monlah pateh ya, makan pateh silahkan jilat pas sawagi minta ya kerobong lalangku mak kerobong lala cong tahun bisa ki kelawan lengan ya, tangan wal qadam wa ghairihima. Hadisnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala dawu sapa Ibnu Abbas qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida akala ing dalam nalikane mangan sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ta'aman ing panganan fala yamsah mengko aja ngusap sapa ahad asabiahu ing pira-pira trijine ahad hatta yal aqoha sehingga dilat sapa ahad ha ing asobi au yul ikoha utawa dilataken sapa ahad ha ing asobi.
Muttafaqun alaih. Kalau kata Rasulullah, jika salah satu dari kalian makan, maka janganlah sampean usap triji sampean, jari-jari sampean, jangan sampean cuci dulu, diusap atau diusap tisu sampai sampean menjilatnya dulu. Atau bahasanya ya, yal ako, laiko yal aku maknanya menjilat. Kalau yul'iku asalnya al-ako, faedahnya takdiyah, maknanya menjilatkan, membuat orang lain menjilat. Kata beliau sarah ya, ai yalhasaha man la yakdar min zalika minhu min waladin wa tilmidin wan murid. Maksudnya membuat orang lain untuk menjilatnya, yaitu orang yang tidak menganggap itu adalah sebuah perkara yang menjijikkan. Contoh, anak santri, kata beliau, mengharapkan barokah. Sudah mendengarkan. Muridnya khairon. Kan? Cilik lagi jom. Jelat jom. Barokah, barokah. Itu boleh. Bisa dijilat, bisa dijilatkan katanya. Artinya katanya yang tidak merasa itu menjijikkan, contoh anak mungkin atau murid yang sungguhan ingin keberkahan. Enggak lah saiki. Kalau dulu ya itu ya. Guru nang enom rebutan. Itu rebutan digoleki. Endi bibire ku endi? Saiki tepak apa guys? Rohul. Hah? Congok kadek Gus. Yenom panjenengan apa? Mon jus rebuan. Monter pote make istilah terusin banyak mon agaro aing. Ya. Makanan bisa. Yainya makan nggak habis sampai makan habiskan. Ya congok gak ada makan apa ya. Pon gule kayak minyak gulena. Oh deh barokah. Mun karo nasi pecel Gus. Mek gule penaring akan mana nasi pecel. Lah apa guys santri itu tidak memperhatikan itu. Coba. Sampeyan tadi maca anu. Taklim. Itu harus perhatikan ada sing ngajiku. Beliau mengarang kitab itu karena melihat banyak santri yang tidak berhasil dalam cari ilmu karena salah dalam mencari ilmu. Bener mondok jutaan tahun, puluhan tahun, tapi dia nggak dapat apa-apa. Padahal belajar, padahal setiap hari belajar, padahal setiap hari. Tapi beliau melihat tidak mendapatkan apa. Kenapa? Salah satu cara dalam mengambil ilmunya yang salah. Nah, kitab itu khusus beliau mengarang untuk para santri biar tidak salah dalam thariqah atau cara mencari ilmu. Itu taklim itu kitab wajib kalau mondok dulu. Nah, saiki Masya Allah saya itu kebeter. Saya sangat khawatir dengan anak-anak itu. Saya mondok, saya sekolah, ya opo iki hasil kok di omah iki opo sih.
Apa maneh sekolah? Sekolah umum. Paling aku tok sing ketoke ditakuti. Paling Pak Adi nggak punya harga diri di depan siswa-siswanya. Wan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kala dawu sapa Ka'ab bin Malik raaitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale nedha sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salati asabi'a kelawan telu pira-pira driji. Fa idza faraga mongko ing dalam nalikane rampung sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'iqaha mengko dilatih sapa Rasul ha ing asabi. Ka'ab bin Malik menceritakan bahwasannya saya melihat Rasulullah SAW makan dengan 3 jari, kemudian setelah selesai dia menjilat tangannya, jari-jarinya. Rawahu Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Rasulullah SAW iku amaro merintah sapa Rasulullah SAW bila kil asabi'i kelawan dilat pira-pira triji was sahfati lan piring. Saya ingat dulu masih kecil, dulu Indomie itu makanan mewah dulu ya, sejak zaman saya kecil. Yang makan hanya keluarga saya yang kaya. Kalau saya taunya ada Indomie itu ya karena keluarga yang makan Indomie, keluarga kaya loh. Karena saya ada keluarga. Dulu nih ya. Dulu kalau saya makan Indomie si kecil, saking enaknya itu, tak dilatih. Ya benar tuh, saking enaknya. Karena memang sekarang kan tombukan Indomie. Yang dulu kan enggak. Ada tapi orang tua nggak pernah beli. Bahkan orang tua dulu ya, Indomie itu kan ya termasuk ya murah tapi menurut kita kan mahal ya. Jadi jauh Indomie itu mie goreng buat sendiri, beli buja, beli kecap. Saya makan kan lain rasanya. Saya itu lidahnya bukan apa jenenge sensitif. Saya makan, kata saya, Bu, ini dulu Indomie Bu, ini mie goreng palsu ini. Ya, gak mau gak nak makan dulu. Waqala sallallahu alaihi wasallam innakum stuhuni sira kabeh iku la tadruna ora weruh sapa sira kabeh fi ayyi ta'amikum ing dalem endi-endine panganane sira kabeh al barakata ing barakah. Rawahu Muslim. Ini alasannya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sampai ndak tahu di mana letaknya barokah itu ada dimakan sampean. Makanya sampai butir terakhir harus dimakan. Takut di akhir itu yang penuh barokahnya. Apa maksudnya al-barakah sini? Syarih bilang gini. Barokah guna mayahsul bihi tagdiyah. Sesuatu yang sebab tersebut, yang sebab perkara tersebut muncul kekuatan tagdiyah, kuatnya badan. Kemudian wataslimu akibatahu min ada, dan selamatnya akhir hidupnya dari penyakit. Wayakwi ala to'ah, yang terakhir kuat untuk taat. Jadi pertama maksudnya barokah sini munculnya kekuatan tagdiyah. Jadi kan mangan itu kan untuk tagdiyah ya, membuat kuat ya.
Kemudian yang kedua, selamat dari penyakit. Yang terakhir, kuat ibadah. Kadang ono wong mangan tambah lemes. Ono. Iya, coba mempasaan orang akan. Ayo Jang. Anu kenyang. Bukannya kuat tambah lemes. Niatnya kuat. Kedua, selamat dari penyakit. Penyakit gimana? Ya, kita makan setiap hari akhirnya dapat penyakit karena makanan itu. Yang terakhir, kuat ibadah. Bener seger, tapi mun secara ibadah sengkah. Berarti dalam makanan yang kita makan muncul energi yang tidak berkah. Tadi yang pertama, dari makanan itu muncul energi yang berkah. Sekarang energinya muncul tapi keberkahannya hilang gitu loh. 3 perkara ini yang muncul, maksudnya innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Tapi pun ngakan teger telur bereng kena hingga butir terakhir benih berkah sekole tabu jemput. Wah, Muslim. Wanhulan saking Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'at ing dalem nalikane tumiba apa lukmatu ahadikum puluane salah sijine sira kabeh, fal ya'khudha mongko becik ngalap sapa ahad ha ing lukmah, fal yumit nuli ngilangi sapa ahad, nuli yekti ngilangi ya, nuli yekti ngilangi sapa ahad ma ing perkara kana kang ana iku bihi ing dalem iku biha ing dalem ma min adan saking kotoran, wal yakulha lan yekti mangan sapa ahad ha ing lukmah. Dawuhnya Rasulullah SAW, idza waqa'at lukmatu ahadikum, kalau makanan sampean jatuh kok masih bisa diambil, dibersihkan, maka fal ya'khudha, maka ambillah. Kalau tidak jangan. Sampean mangan bubur atau yang berkuah, pas geger, masa era aku kena, ya bisa nasinya bersihkan bisa, selama masih bisa bersihkan. Artinya kalau udah nggak bisa, enggak, jangan. Kalau masih bisa dibersihkan, fal yakhudha fal yumit maka nabiha min ada. Nah ini sebelum makan, jangan langsung makan, buang dulu kotoran yang ada di makannya. Belum 5 menit biasa makan, iya kita 5 menit ya, bersihin kadek baru makan. Fal yakul wal yakulha, kemudian makanlah. Wala yadak halan ojo ninggal sopo ahad ha ing lukmah li syaitani maring seton. Jangan sampai tinggalkan makanan yang jatuh tersebut untuk setan. Wala yamsah lan ojo ngusap sopos ahad yadahu ing tangane ahad bil mindili kelawan tisu, serbet atau tisu, hatta yal ako sehingga ndilat sopo ahad asabiahu ing pira-pira trijine ahad, fa innahu kronos tuni ahad iku la yadri orang ngerti saw ahad fi ayyi ta'amihi ing dalam endi-endine panganane ahad al barakata ing barakah. Ini adab-adab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kalau jatuh ya bersihkan, jangan tinggalkan untuk setan. Jangan diusap atau dicuci dulu tangannya sebelum didilat. Karena kita tidak tahu di
makanan yang mana kita barokah itu ada. Rawahu Muslim. Anhu lan saking Sayyidina Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul, inna syaitana setuhune setan iku yahduru hadir ngadiri atau teko sapa setan ahadakum ing salah sijine sira kabeh inda kulli syai'in ing dalem sandinge saben-saben suwi-wiji min saknihi saking urusane ahad. Ini penting nih. Jadi kata Rasulullah SAW, setan itu pasti hadir kepada kalian semua di setiap aktivitas atau urusan yang sampean lakukan, makan, minum, mandi, tidur, sekolah, belajar, ngaji, semua setan ada. Ini jangan apa guys? Jangan merasa sampai ngaji sekarang terjauh dari setan. Nek bola pengkirban nyerop. Tedung. Setiap tidur. Sepul kau pengen tedung jong, tak usah jaga. Gelap. Adan torat lah, cek kalau si adan siapa sih ya? Iya, segala sesuatu pasti hadir. Jadi maka segala sesuatu jangan sampai lupa, jangan sampai kalah dengan setan untuk membaca doa. Penting itu. Makan doa, mandi doa, tidur doa, mengaji doa. Alhamdulillah. Tapi jangan nunjuk temennya. Iya, setan malah alhamdulillah minasyaitonirrajim. Setannya tunjuk temennya, syaitonirrajim. Sing siji jawab iki. A'udzubillahi minal iblis. Tambah. Sitang setan, sing sitang apa guys? Pemimpinnya iblis. Minasyaitonirrajim. Semua ya, semua. Sampai pasti ada hadir inda kulli syai'in min sa'nihi. Jangan sampai lupa sama doa. Makanya Rasulullah itu di Islam itu semua perkara itu pasti ada doanya. Minimal apa? Bismillah. Pasti ada doa khusus. Dulu saya kalau kecil dibelikan doa-doa yang ada gambarnya itu. Masa iki sih ono apa enggak? Doa apa sembarang ono. Maksudnya? Hah? Cek Khodam viral dah. Masya Allah. Coba Hud. Hatta yahdurahu sehingga teko sapa seton hu ing ahad inda ta'amihi ing dalem panganane ahad. Fa idza saqatat mongko ing dalem nalikane tiba apa luqmatu ahadikum puluane salah sijine sira kabeh fal ya'khudha mongko becik ngalap sapa ahad ha ing luqmah fal yumit nuli yakti ngilangi sapa ahad ma ing perkara kana kang ana apa ma iku biha ing dalem lukmah min adan bayane saking kotoran. Tsumma liyakulha nuli becik mangan sapa ahad ha ing lukmah wala yadha lan ojo ninggal sapa ahad ha ing lukmah li syaitani maring seton. Fa idza faraga nuli ing dalem nalikane rampung sapa ahad fal yal ak nuli becik dilati sapa ahad
asabi'ahu ing pira-pira drijine ahad. Fa innahu qaron setuhne ahad iku layadri ora ngerti sapa ahad fi ayyi ta'amihi ing dalam endi-endine panganane ahad al barakata ing barakah rawahu Muslim. Sama semua ya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Sayyidina Anas kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza akala ing dalam nalikane mangan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman ing panganan laika mongko njilati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabiahu ing pira-pira drijine Rasul as-salasa kang telu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza saqatat ing dalam nalikane tumiba atau lugur apa lukmatu ahadikum puluane salah sijine sira kabeh fal ya'khudha mongko becik ngalap sapa ahad ha ing lukmah wal yumit lan ngilangaken sapa ahad mi anha saking lukmah al ada ing kotoran fal yakulha mongko becik mangan sapa ahad ha ing lukmah wala yadha lan ojo ninggal sapa ahad ha ing lukmah li syaitani maring syaiton. Wa amarona lan merintah sapa Rasulullah SAW Anas luta ing ngusap sapa kita alqas ata ing ing piring. Waqala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum stuhni sira kabeh iku latadruna ora ngerti sapa sira kabeh fi ayyi ta'amikum ing dalem endi-endine panganan sira kabeh al barakata ing barokah. Rawahu Muslim. Wa an Sa'id bin Harith anaus dune Sa'id iku saala takon sapa Sa'id Jabiran ing Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu anil wudu'i ing saking wudu mimma saking perkara masat kang demok apa mah masat kang demok apa annaru ya masat kang demok apa annaru geni. Jadi ada satu orang Sa'id bin Haris ini santrinya Sayyidina Jabir tanya nah wudu kalau kita makan makanan yang dimasak dengan api batal enggak? Digoreng, dibakar, direbus. Ini tanya. Ini kalau sampean mungkin agak heran. Kok pertanyaannya gini? Ya memang ada hadis yang menyebutkan bahwasanya barang siapa yang makan makanan yang dimasak ya kena api maka harus wudu. Ya ada di mazhab Abi Hanifah juga terpakai ini. Terlaku. Hadis Abi Hanifah juga terlaku. Kalau nggak salah nih ceritanya. Jadi ketika makan itu ini barang makan nih. Ada satu orang kentut. Mau waktu sholat. Jadi ketika setelah sholat ya, ada orang yang beri makan. Setelah makan, kan bareng-bareng kan, ada yang kentut. Ini kan mesti kalau ada yang bertanya, ngentut itu kan bertanya ya. Sama saya kentut. Iya. Waktu sholat datang. Kata orang sahabat, pokok saya wudu berarti saya kentut ya.
Paham ini? Rasulullah bilang gini, siapa yang ikut makan tadi wudhu semua. Akhirnya wudhu semua, tidak tahu siapa yang kentut. Itu min adabi Rasulullah SAW. Biar gak malu nih, bilang, sopo sing mangan wudhu kabeh. Akhirnya apa? Dia, alhamdulillah tak tahu jengkok saya kentok. Loh, hadis itu ada. Lah, ulama kita menganggap itu serius, bukan ada yang menganggap itu serius. Bahwa benar-benar kalau makan sesuatu yang dimasak itu harus wudu, perintah Rasulullah SAW. Nah, muncullah hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Beliau bilang tidak. Dari ini muncullah madhab lain yang menyebutkan kalau makan perkara yang dimasak maka hukumnya tidak wajib wudu. Keren nggak? Kentut. Adabnya Rasulullah SAW. Coba pikir, insyaallah untuk menjaga hatinya seseorang. Kan todus. Iya mun akan tok bi cekancaan. Beda kiamse terusin teriasit kayak imam saya kopi terhamil pas udah ngakan kopi bareng. Nah, akan bareng. Pas kan tok udah. Ayo, malunya seperti apa itu? Gak mungkin tanya karena ada orang yang berilmu. Waktu itu ada Rasulullah. Gak mungkin tanya sahabat. Siapa yang kentok deh? Wah, orang ngacur deh. Orang makan tok. Gak mungkin, gak berani. Kenapa? Ada Rasulullah SAW. Juga gak berani. Adab gak berani. Akhirnya juga dia malu. Cek malunya. Duh, nah bener Rasulullah makan tok. Marin ya. Todus kok. Nah, Rasulullah bilang, siapa yang tadi ikut makan, wudhu semua. Hilang. Alhamdulillah. Tak tahu jengkok seton. Paham ini ya? Kalau ada orang kentut itu ya lihat dulu sebenarnya. Etenget menjek akan ton. Disengaja. Jadi ono huda di ngarepe dikentuti. Pas huda nang tengah. Pura-pura ndak tahu karena mendengar hadis itu. Ya ndak. Udah tengah. Wah, tarjar wah. Itu terjadi untuk kan menjaga hati seseorang karena malu. Lah iki duduk malu panjang wis diniati ngentut. Juga adab juga rek, lek kudu ngentut yang golek panggon lain. Ojo polane ono hadis iki njaga hati kentut sembarangan. Dik ngarepe koncone, "Bro, sorry." Cuk komentar, tak oleh komentar yang kentok ya. Ya gak bisa, jangan gitu. Sampean juga jaga adab, jangan di depannya orang moro-moro ngentut, tenget lagi. Gelek kok ngakan pete. Sebeng. Sebureng wis. Berarti amunisi wis lengkap. Amunisi lengkap. Sekarang sudah waktunya bom ledak. Hah? Ya udah. Bret. Untung tak norok bian. Harta karun emas. Lah iya, kentut itu juga ada adabnya rek. Ojo ngomong adabnya. Jo karwe dhewe burane. Tak apa-apa. Kita juga lihat juga. Dia niat coba penja kentut. Apa dia memang kelepasan pas nggak sengaja atau dulu. Kalau tadus kita wajib untuk menutupi aib mereka. Oh, mentok warbu tibi. Faqala lan dawu sapa Sayyidina Jabir la ora. Ndak harus wudu. Qad kunna temen ana sapa kita zamanan nabi ing dalam zamane nabi. La najidu ora nemu sapa kita mitla zalikat ta'ami
ing padane mengkono-mengkono panganan illa qalilan kejaba sithik. Di zaman Rasul itu jarang sahabat makan yang sudah masak. Akhirnya muncul itu gitu loh. Lah kita setiap hari makan makanan yang sudah dimasak. Gak ada sih gak dimasak. Di zaman dulu itu kadang jarang. Hah? Dimakan kurma aku. Mentah-mentah. Kurma. Apa? Setiap hari kurma. La najidu mithla dzalika illa qalilan. Enggak yang dimasak. Kata beliau, kita enggak menemukan makanan seperti itu kecuali sedikit. Fa idza nahnu nuli data utawi kita wajadnahu nemu sapa kita hu ing to'am lam yakun ora ono lana iku kaduwe kita mana dilu utawi pira-pira cerpet atau tisu. Ketika kita menemukan makanan seperti itu repot. Apa? Kata beliau, kita enggak punya tisu. Kalau makan itu kan harus ada serbet lah. Enggak ada air serbet. Gak biasa makan kok ngono. Apa iki rek? Aduh. Illa aku fana coba pira-pira epe-epe kita. Epe-epe itu telapak tangan. Wasawa idana lan pira-pira lengan tangani kita. Wa aqdamana lan pira-pira sikil kita. Tsumma nusolli nuli salat sapa kita wala natawadda lan ora wudu sapa kita. Rawahul Bukhari. Kita enggak punya tisu untuk nyerbeti. Gimana? Ya tangan itu serbet kaki ke tangan. Sekarang pertanyaannya, apakah sunnah nyerbet aki ke tanang bi soko ketika beliau bilang seperti itu? Paham ya, Mas? Paham gak ya? Kalau tisu ya? Kalau tisu ngarep ya? Ruangan sunnah. Ya ke tisu. Kalau menurut adat yang disebutkan oleh beliau, maka tidak ada apa dilalah bahwasannya itu sunnah untuk ini. Tapi Syekh Imam Nawawi menyebutkan itu secara gamblang di babnya. Wa mashiha artinya istihbabu mahsiha ba'da laqi bisa'id wal qadam wa ghairiha. Jelas itu madhab beliau. Beliau menganggap itu adalah sebuah kesunahan. Tapi di sarahnya ya, di sarahnya bukan istihbab ya. Ada yang maknanya jawas ya. Wa jawasi masiha. Ada? Rauno? Di sarahnya disebutkan berarti tidak sunnah. Wa jawasi masiha ba'da laqi bisa'id wal qadam. Berarti bukan sunnah. Paham menurut? Yang bisa dilakukan seperti itu tidak sunnah. Boleh melakukan itu kalau tidak ada tisu. Mau pada tisu jangan lakukan itu. Disangka sampean orang primitif. Anahud, tisu. Mari cuci tisunya. Sunnah. Memang secara hadis tidak menyebutkan sunnah. Nah, manadil. Kalau ada, ya mesti gak mungkin pakai fana wasawa adana damana. Maka di sarah itu disebutkan dengan jelas, beliau menyebutkan jawazu masyiha, bukan istihbab. Artinya istihbab apa? Dia ataf ke laki wa istihbabi laki wa mashi. Lah itu. Tidak seperti itu. Allahu a'lam. Fatihah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.